Kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya. Galau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu loh. Nah, itu bagaimana itu? Padahal kalau kita lihat, kelihatannya semua arahnya mau ke apa? Wah, religius sekali. Tapi sebetulnya dari sisi perilakunya itu kok munculnya berbeda. Oh, Pak. Gimana jawabnya ya? Mau pakai terminologi atau metodologi yang luas, waktunya juga tidak cukup. Tapi itu namanya talbis. Talbis itu dari kata iblis. Iblis itu, sampean tahu ceritanya kenapa Nabi Adam turun ke bumi, diturunkan ke bumi itu karena dia ketipu. Dia didatangi tamu berpakaian kayak malaikat Jibril, disangka Jibril. Maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu ya. Padahal ternyata itu iblis. Iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi gitu. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik ya Bu ya. Begitulah kalau macam-macam Bu ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama yang disebut penjajahan atau mobilisasi kepada masyarakat timur ya, yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan, melalui media massa, melalui cara berpikir, melalui produk-produk, sampai sekarang melalui produk-produk yang kanak-kanak pun dimasukin itu untuk merubah pandangan Anda bahwa yang Anda sangka surga itu sebenarnya neraka, dan yang Anda sangka neraka sebenarnya itu surga. Jadi sekarang itu kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana, yang surga yang mana, kalau kita sudah sampai kepada empirisme seperti yang Ibu bilang tadi itu. Jadi kita itu seringkali bukan karep munafik neng pancen ora mudeng. Ora mudeng. Lah piye? Ngene karo gendera nesu. Tauhid. Ya kan gitu ya. Banyak yang enggak mau upacara hari Senin. Ini kan soal cara berpikir toh, Bu. Masa ada orang nyembah bendera? Piye toh ya? Itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu loh. Yang kita hormati kesepakatan nasional ini, bukan kayaknya kuwi kan mengkoyo awake dhewe iki nek lunga adoh tugas kuwi lak nggawa kathoke bojo. Kan begitu. Nah, untuk kangen-kangenan toh sing ora diumbah dadi diambus-ambus kae. Apakah kita ini penggemar kathok? Lah bukan. Kita ini pecinta istri, pecinta suami. Lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah kathok itu. Bukan kathok itu yang kita sembah. Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium Hajar Aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekah, bayar ado-ado. Golek watu ning kali oke banget. Tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan, sudahlah kalau kamu tidak mungkin naik haji, kamu bikin Ka'bahan di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ono dhewe kayak ono watu, ambung-ambungan watu. Nek ono kiai nesu, apa bid'ah? Lho kok bid'ah pripun? Lagi kok lunga kaji kok tawaf kok ning kene. Kula mboten tawaf, kula ngincipi. Saya cuma bayang-bayangin lah, kula ten Mekah mboten sampean bayari kok. Ya saya cuma bayangkan boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi orang nggak ngerti syirik, nggak ngerti. Dididik syirik, lu syirik apanya? Menyan kok syirik, keris kok syirik. Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Arep menyan, arep keris, arep apa, nggak ada masalah. Ono wong jaran kepang mangan pari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis orang nungguke sego malah nesu. Kan begitu kan, mestinya dibeliin nasi dong. Wong dia nggak punya makan sampai beling-beling dipangan, kan begitu. Jadi menurut saya, Bu, kuncinya adalah memang harus ada reedukasi, terutama di masjid-masjid. Menurut saya masjid-masjid itu mestinya ada kajian-kajian sing sifatnya tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. Nah sekarang tuh nggak ada. Semua ustadz itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat.
Itu masalahnya. Semua pengen punya umat, dan saya tak buang umat. Awas kowe nek MH mania tak tunyo raimu. Gak oleh, dia bilang, saya bukan kiai, aku temanmu, aku mbahmu, aku kakakmu, aku sahabatmu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku. Nggak ada feodalisme, nggak ada kultus individu. Aku randu anak buah. Aku mau tanggung jawab nang kelakuanmu. Kalau saya punya umat, apa maksudnya? Apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? Kalau saya punya anggota, saya membaiat. Apa saya tanggung jawab terhadap dia? Kamu juga jangan mau dibaiat. Anda juga jangan mau dibaiat. Kalau mau dibaiat, tanya dulu sama yang baiat, sampai tanggung jawab nih. Kan kalau dibaiat orang kan tanggung jawab dia. Kalau enggak, saya tidak punya anggota, sampai hari ini saya tidak punya umat, dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah, tempohlah kehidupannya masing-masing, dan Anda bukan bagian dari saya. Dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti, Pak. Nggak ngerti itu gini, Bu, contohnya, Bu. Sampai bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Gini, orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apalagi kalau ini orang istiqomah, wah itu teguh pendirian. Kayak dari sini ora, aku wong keras kepala, beguguk mudawatan. Ya kan sama peristiwanya, Bu. Sama. Nah ini orang nggak bedain. Oh itu intoleran. Dia lupa bahwa tujuan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ya kabeh sak demi-demi teh sak setane sak kuntilanake kabeh nek Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Kok wani kuwi lho? Emang iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi iblis yang nyuruh Allah. Dipelajari dong. Yang nyuruh Allah. Dan iblis itu sudah kapok jadi iblis. Sekarang mbok usul tak pensiun dini. Sudah usul sama Allah. Lu ngapa to iblis? Lah kula niki ajeng pripun melih. Kula nipun enggak ada setan semonten niku, terutama di Indonesia kula supply setan-setan sing paling ampuh. Aning saiki setan-setan niku pun putus asa kabeh kelangan penggawean. Lho kok kelangan penggawean? Lah pripun? Setan niku wongkone paling pol korupsi sak juta niku pun njupuk 2 miliar ya. Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbis, Bu. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama. Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik haji? Habis-habisin duit, kan gitu. Untuk apa sodakoh? Yang enggak aja, kan gitu. Ngapain tuh sholat? Wasting time, kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah, kan gitu. Itu Bapak sekalian. Nah jadi Bu, jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap, tapi saya kira memang pembelajaran harus kita lakukan. Jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah lawan hijau, daripada Mbok Basul Masail bareng. Saya selalu menganjurkan, ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa, Basul Masail NU fatwa, MUI fatwa, mbok rapat sih, terus fatwa bareng gitu loh. Ki umatnya bingung, siji riyo sesuk burung, siji durung, sing bener sing ndi. Untung sekarang ini tidak ada masalah karena sudah ada proyek yang lebih besar, ndak urusan hari raya aja. Idul Fitri tanggal berapa? Anda tahu itu semua proyek aja. Gitu loh Mas. Itu ujung-ujungnya itu yaitu toh. Gitu loh. Mosok hilal harus ada hilal 2%, 2,5%. Itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu nggak ada ukuran 2%. Itu 2 derajat, nggak ada. Itu gini loh. Itu kan idiom namanya. Nanti kok edot kok urung ketok irunge gitu. Itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya, itu kan ungkapan, bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu
kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah, 22% itu sing pergi ketok lah 2% bukan 2% regulatif. 2% kuwi nek cara Jawane sak hoha. Swidak jaran. Wah, sak Dayak. Itu maksudnya banyak sekali. Bukan kok terus cari orang Dayak bener. Banyak fikih yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu. Sebenarnya itu idiom dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Malam Qadar itu lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 tenan. Ora. Itu idiom bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik nggak ngerti sastra. Aku nek Khairul Anwar mengatakan aku ini binatang jalang. Polisi, binatang jalang. Dari kumpulannya terbuang, tapi aku akan menerjang. Bagi anarki. Iya, lagu puisi Pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpen itu haram karena bohong. Piye ta ya? Piye iki? Menungso iki kok ya pedok ya piye. Oke Bapak sekalian, mohon waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada omongan saya, tidak penting apakah Anda paham atau tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak. Yang penting kita bermesraan di dalam itikad yang baik bersama-sama. Ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain, dan nanti terjadinya itu tidak karena saya, tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah. Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Kul indalautu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu wa bima yuhya ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada seorang penanya. Kurang lebih beginilah pertanyaannya. Menurut penanya, sekarang ini banyak orang yang galau. Galau di sini maksudnya adalah tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Misalnya sekarang ini orang-orang kelihatannya tampak religius, tapi perilakunya tidak mencerminkan sama sekali. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah pointer, rangkuman atau ulasan atas jawaban yang Mbah Nun tawarkan. Poin yang pertama adalah Mbah Nun bercerita bahwa Nabi Adam itu dulu ditaruh ke bumi karena salah sangka iblis disangka malaikat. Jadi kala itu iblis masuk ke surga menemui Adam dengan menggunakan kostum malaikat, dan Nabi Adam menyangka yang datang itu adalah malaikat. Sehingga Nabi Adam pun taat saat diminta untuk mendekati pohon kuldi, bahkan hingga memakannya. Padahal Allah telah memperingatkan kepada Nabi Adam untuk makan dan minumlah apapun saja yang ada di surga ini, akan tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Jadi
iblis asal katanya adalah libas, dan libas artinya adalah pakaian. Sedangkan iblis bermakna pencitraan. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa semua yang berlangsung di dunia ini sebenarnya adalah seri 2, seri 3, seri 4 dari kejadian iblis dan Nabi Adam. Jadi, menurut Mbah Nun, kita sekarang ini sering sekali tertipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah saat pilkada, begitulah saat pilpres dan seterusnya. Poin selanjutnya, Mbah Nun ngendiko begini. Apalagi kalau kita mengetahui desain global seperti Illuminati, Freemason dan seterusnya itu, maka sebenarnya kita sekarang ini sebenarnya tidak bisa mengidentifikasi secara persis yang mana surga, yang mana neraka. Jadi, menurut Mbah Nun, bukan hanya karena kita ini munafik, akan tetapi karena kita memang tidak paham. Selanjutnya, Mbah Nun memberikan sedikit contoh-contohnya. Contoh pertama yang Mbah Nun kemukakan adalah banyak yang marah kalau hormat kepada bendera karena dianggap tauhid. Menurut Mbah Nun, kalau manusia sudah begitu itu, mau dibagaimanakan lagi? Ya, masa hormat ke bendera dianggap tauhid? Bahkan pada awal 2017 lalu, sempat viral berita yang mengungkapkan bahwa banyak yang tidak mau ikutan upacara pada hari Senin karena mereka menganggap hormat kepada bendera adalah tauhid. Sedikit info saja, tauhid berasal dari bahasa Arab yang berarti melampaui batas. Sehingga secara istilah tauhid adalah perbuatan yang melampaui batas. Istilah tauhid sendiri merujuk kepada Al-Quran yang menceritakan Nabi Musa diutus oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Pergilah kamu berdua, Nabi Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surat At-Toha ayat 43-44. Jadi, pada intinya, garis besar pada poin ini adalah, menurut Mbah Nun, hormat kepada bendera itu bukan tauhid, karena itu hanya lambang saja. Bahwa kita bersepakat untuk bersatu di bawah lambang bendera yang kita sepakati bersama, dan persatuan kita itu kita namai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, bukan lantas berarti kita menyembah bendera jika kita hormat kepadanya. Akan tetapi, itu hanya lambang saja. Jadi yang kita hormati adalah kesepakatan nasional ini. Kurang lebih, itulah sedikit contoh yang Mbah Nun kemukakan. Sebenarnya, cukup banyak contoh-contoh lain yang Mbah Nun kemukakan. Untuk memberi contoh bahwa sebenarnya orang-orang ini tidak sengaja ingin munafik atau soalim. Akan tetapi, karena ketidakfahaman manusia sekarang yang tidak lengkap di dalam memandang keutuhan hidup. Sedikit contoh yang lainnya, misalnya, Mbah Nun mencontohkan juga bahwa sekarang ini orang mudah sekali saling tuding, mengkafir-kafirkan, dan menyesat-nyesatkan satu sama lain. Kuda lumping dituding sesat. Apa-apa dikit dianggap sesat. Padahal menurut Mbah Nun, sesat itu adalah menyembah selain Allah. Kalau cuman kesenian seperti begitu, apa sesatnya? Toh, kesenian jugalah yang menjadi perantara bagi wali dulu untuk berdakwah. Kalau toh ada yang menganggap katanya mengundang setan dan sebagainya, apakah orang-orang itu sudah membuktikannya langsung ataukah hanya sok tahu dan suuzon saja? Kemudian, poin yang terakhir intinya adalah Mbah Nun menawarkan solusi atas pertanyaan yang penanya tanyakan. Jadi menurut Mbah Nun, seharusnya kita kembali membenahi pendidikan kita. Misalkan di masjid itu jangan hanya dikasih ilmu-ilmu yang sifatnya doktrin. Namun seharusnya di masjid-masjid mencari ilmu sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar yang bersifat doktrin dan saling tuding kepada yang tidak sefaham, kepada yang tidak sepentafsiran, kepada yang tidak semazhab. Namun bersama-sama mencari ilmu bersama-sama.
Misalkan hari raya selama ini selalu saja berbeda. Padahal seharusnya semua pihak, semua mazhab, semua tafsiran dan lain-lain saling berkumpul bersama untuk bersama-sama mencari ilmu sungguh-sungguh, supaya tidak saling sibuk mengeluarkan fatwa sendiri-sendiri, sehingga akhirnya umat bingung, apalagi sesama mazhab saling menganggap dirinya yang paling benar dan menyalahkan yang tidak sefaham. Oke dulur-dulur, sampai sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.